Hello, everyone. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sejak menyatakan merdeka pada tahun 1945, Indonesia sudah 3 kali berpindah tempat untuk ibu kota negaranya. Jakarta yang sudah sejak 1950 menjadi ibu kota negara, nantinya akan digantikan oleh IKN Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Ibu kota negara yang bernama Nusantara. Kali ini Jendela Cakrawala akan mengajak kalian menelusuri fakta-fakta di balik pemindahan ibu kota negara. Yang menjadi pertanyaan pertama tentunya adalah, ada apa dengan Jakarta? Apakah Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota? Dan yang menyedihkan, jawaban dari semua pertanyaan adalah iya. Jakarta sudah terlalu padat dan dirasa sudah terlalu berat memikul beban sebagai ibu kota negara. Selain kemacetan yang sulit diatasi, kepadatan, krisis air bersih, ancaman bencana banjir, dan struktur tanah yang mulai turun. Berdasarkan dari sensus penduduk, sekitar 56% penduduk Indonesia berada di Pulau Jawa. Dan tentu saja sebagian besar terkonsentrasi di Jabodetabek. Selain itu pada tahun 2017 Jakarta masuk ranking ke-9 kota terpadat di dunia. Sehingga berimbas kepada konversi lahan di Pulau Jawa yang mencapai 5 kali lipat dan terbesar di antara pulau-pulau di Indonesia. Konversi lahan mengakibatkan krisis air bersih, penurunan permukaan tanah, rawan banjir, dan permukaan air laut naik, hingga kualitas air, sungai, dan udara tercemar berat. Dan itu sudah terjadi di Jakarta. Hampir sekitar 50% wilayah Jakarta terancam banjir. Dengan tingkat keamanannya ada di bawah 10 tahun, sementara idealnya tingkat keamanan banjir itu sekitar 50 tahun. Jika dilihat dari kacamata ekonomi, alasannya adalah kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sudah terlalu mendominasi. Menurut data dari BPS, Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 59%. Sementara itu pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa itu, rata-rata hanya mencapai 5,52%. Dan hanya Pulau Sumatera yang punya kontribusi sebesar 21,31%. Nah, demi alasan mengurangi kesenjangan serta ketimpangan di Indonesia, antara Pulau Jawa dan Pulau Luar Jawa, ibu kota negara pun dipindahkan. Teorinya begini, jika ibu kota negara dipindahkan, bisa membawa serta pergerakan ekonomi ke wilayah baru dan sekitarnya, sehingga masalah kesenjangan dan juga ketimpangan bisa terselesaikan. Hanya saja, masih banyak polemik yang terjadi. Para pengamat menilai ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, bisa selesai hanya dengan memindahkan ibu kota. Katanya untuk mengurangi beban Jakarta sebagai ibu kota, akan tetapi pada kenyataannya pemerintahan pusat di Jakarta, hanya berkontribusi terhadap seluruh masalah yang ada. Jadi kesannya nih, pemerintah memilih untuk melarikan diri, ketimbang menyelamatkan terlebih dahulu. Kesan lainnya adalah, pemindahan ibu kota itu seolah disebut bisa berakibat pada resiko lingkungan di kemudian hari. Konflik agraria dan pertahanan juga tidak akan bisa dihindari. Itu karena sekitar 260.000 hektar yang menjadi rencana ibu kota, bukanlah tanah kosong. Ada pemukiman, ada hutan, serta ada kawasan penyangga yang berpotensi besar rusak. Akibat mega proyek ini, terlepas dari problem yang ada, Jokowi ingin itu berakhir, karena undang-undangnya sudah disahkan DPR RI, Kepala Otorita, Bambang Susantono ditunjuk.
dan skema pendanaannya sudah dirancang. Indikasi nominal pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN tahun 2020 sampai tahun 2024 sebesar Rp466 triliun. Jelas, akan jadi beban besar bagi negara. Tapi Kementerian Keuangan menyatakan, kalau pembangunan ibu kota negara tidak hanya bergantung pada kantong negara, karena memang skema pendanaan dari APBN pemerintah terkendala setelah pengeluaran besar untuk pemulihan APBN. Untuk itu, pendanaan yang bersumber dari dana non-APBN. Pemerintah merancang menjadi 5 skema. Yang pertama, kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam hal penyediaan infrastruktur. Kedua, partisipasi dari BUMN. Ketiga, partisipasi dari swasta murni yang diiming-imingi insentif. Yang keempat, dana hibah, dan yang kelima, pendanaan internasional atau investor asing. Untuk skema investor asing ini, sudah ada sejumlah negara yang tertarik dan salah satunya adalah Uni Emirat Arab. Mereka sudah berkomitmen untuk berinvestasi di IKN sebesar 20 miliar US dollar, atau sekitar 312 triliun rupiah. Tapi pertanyaannya, kenapa bukan tetap dengan nama Kalimantan Timur sebagai nama IKN baru? Alasan Jokowi, Nusantara adalah sebuah konseptual atau wilayah geografis di mana konstituennya adalah pulau-pulau yang disatukan oleh lautan. Dan itu kata Nusantara yang bisa mewakili akan hal itu. Hanya saja, kata Nusantara dikritik banyak orang termasuk nih, anggota panitia kerja RUU IKN. Khawatirnya, kata Nusantara bisa mempersempit makna yang selama ini dipahami oleh masyarakat secara luas. Jangan sampai juga, kata Nusantara nantinya mengerucut pada satu lokasi tertentu saja. Tapi itu ditepis oleh Kepala Bappenas. Sebelum menyampaikan usulan nama-nama IKN ke Presiden, pihaknya juga sudah berkonsultasi dengan ahli bahasa dan sejarah. Yang disodorkan saat itu sekitar 80 lebih nama ke Presiden Jokowi. Beberapa di antaranya adalah Nusantara Jaya, Negara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Warnapura, Cakrawalapura, Kertanegara, dan IKN Nusantaralah yang paling cocok. Perdebatan persoalan nama selesai. Ini setelah disetujui oleh DPR. Desain pun juga sudah selesai dan disetujui juga oleh Presiden Jokowi, setelah melalui 8 kali revisi. Desainnya dibuat oleh seniman kum pematung Nyoman Nuarta. Dari desain bentuknya seperti burung Garuda, lengkap dengan kawasan inti pusat pemerintahan. Posisinya berada di atas bukit, dengan ketinggian 88 meter di atas permukaan laut. Dengan tinggi sayap Garuda mencapai 170 meter, di atas tanah seluas 256 hektar. Alasan burung Garuda dipilih sebagai konsep, karena mewadahi keberagaman bangsa Indonesia. Pesannya tentang kesetiaan, kekuatan, dan keseimbangan dalam kehidupan. Di luar dari makna, pembangunannya juga diklaim tidak abai dengan aspek lingkungan, dan telah menerapkan unsur ekologis hemat energi. Menarik, tapi dalam hal ini aku sependapat dengan Pak Zulfikar Amir, desain final Istana Negara, justru merefleksikan satu sisi yang usang, bahkan dari segi estetikanya. Kesannya angkuh, sangat mewah, sangat mahal, dan sangat tertutup. Dan menurutnya itu setengah-setengah, ya. Meski begitu IKN tetap pada rancangan yang dibagi menjadi 4 tahap. Tahap pertama, berlangsung dari tahun 2020 hingga 2024. Tahap kedua, tahun 2025 hingga 2035. Tahap ketiga, tahun 2035 hingga 2045. Dan tahap keempat, tahun 2045 sampai seterusnya. Di tahap pertama, pembangunan infrastruktur dasar utama direncanakan dibangun. Hal ini dilakukan untuk menunjang kehidupan sekitar 500.000 penduduk.
Pada tahap awal, infrastruktur yang dimaksud adalah air, energi, jalan, dan kereta api. Kementerian PUPR telah memulai kegiatan pembangunan dasar ibu kota negara dengan nilai anggaran 5,3 triliun. Pembangunan untuk kawasan inti sudah dimulai. Untuk sementara, Kementerian PUPR sudah merampungkan pembangunan 16 rusun. Untuk hunian pekerja konstruksi di IKN Nusantara. Pada tahap ini, pembangunan Istana Kepresidenan, Istana Wakil Presiden, sejumlah kantor kementerian, dan perumahan untuk menteri sudah dimulai. Kabarnya, pembangunan jalan tol yang menembus Teluk Balikpapan akan dilelang pada tahun 2023. Bentuk jalan tol nantinya adalah terowongan yang ditenggelamkan ke dalam laut. Estimasi biayanya mencapai 4 triliun per km-nya.